الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها المؤمنون. Sungguh betapa cepat hari berlalu. Baru kemarin rasanya kita sama-sama berbincang tentang persiapan menyambut Ramadan. Sekarang separuh Ramadan telah berlalu dan 2 hari lagi akan memasuki 10 akhirnya. Setelah ini tidak akan terasa hilal Syawal akan terlihat, sehingga bulan penuh keberkahan yang menjadi kesempatan untuk berlomba melakukan berbagai kebaikan ini akan terkunci rapat. Ayyuhal mu'minun, sesungguhnya Ramadan setiap bagiannya adalah rahmat, ampunan dan pembebasan dari api neraka. Namun paruh keduanya lebih baik daripada paruh pertamanya tanpa diragukan lagi, karena 2 alasan. Yang pertama, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala meletakkan pada paruh kedua bulan ini, khususnya pada malam 10 yang terakhir, Lailatul Qadar, satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang mendapatkan taufik untuk beribadah kepadanya, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Kedua, Allah jadikan penutup sebagai penentu. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari rahimahullah, wa innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal yang menentukan itu adalah yang penutup. Para ulama menjelaskan bahwa hadis ini mengisyaratkan sebuah hakikat besar. Nilai usaha dan kesungguhan dalam beramal akan nampak hakikatnya pada bagian akhirnya, pada penghujungnya. Orang yang benar-benar mendapatkan taufik adalah orang yang bisa baik di akhir sebagaimana dia baik di awal. Oleh karena itu, dalam hadisnya Rasulullah SAW menjelaskan, "Fawalladzi la ilaha illa hu ghairuh, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' thumma yasbiqu alayhi al-kitab fayuhtamu lahu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' thumma yasbiqu alayhi al-kitab fayuhtamu lahu bi'amali ahli al-jannah fayadkhuluha." Demi Allah yang tiada sesembahan yang hak selain Dia, sesungguhnya di antara kalian ada seseorang yang mengamalkan amalan ahli surga sehingga jaraknya sampai ke surga hanya 1 hasta, namun takdirnya mendahuluinya sehingga dia menutup amalnya dengan perbuatan penghuni neraka dan dia pun masuk ke dalam neraka. Kemudian di antara kalian ada pula yang melakukan perbuatan penghuni neraka hingga jaraknya sampai ke neraka hanya 1 hasta, namun takdirnya mendahuluinya sehingga dia menutup amalannya dengan amalan ahli surga sehingga dia masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Tirmizi. Perhatikanlah wahai kaum mukminin, bagaimana orang yang pertama mereka masuk neraka padahal awalnya baik, sebabnya adalah gagal dan berbalik arah di bagian akhir. Sebaliknya, orang kedua masuk surga padahal awalnya keruh dan buruk disebabkan oleh akhir yang jernih dan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Maka wahai kaum muslimin, bersemangatlah untuk mengakhiri Ramadan dengan bagus sebagaimana antum memulainya dengan bagus, agar antum memperoleh keberuntungan dan keselamatan. Sesungguhnya Ramadan pada kenyataannya telah berlalu separuhnya sejak beberapa hari yang lalu. Berapa banyak di antara kita yang telah mengoreksi dirinya? Setiap orang yang berakal pantas untuk bertanya pada dirinya, apa saja yang telah dia lakukan tahun ini dan apa saja yang telah dia lewatkan.
Lihat dirimu wahai hamba Allah, telah berlalu separuh Ramadanmu. Anggaplah itu berlalu separuh kehidupanmu. Tersisa separuhnya dan akan pergi pula separuhnya. Bekal apa yang telah engkau bawa untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Hasil apa yang akan engkau terima dengan kedua tanganmu? Silahkan baca sekarang data amal perbuatanmu. Cukuplah dirimu sebagai saksi atas semua perbuatanmu. Bagaimana gerangan interaksimu dengan Al-Quran di hari-hari yang mulia ini? Orang-orang yang giat telah menghatamkan Al-Quran untuk kedua kalinya, ketiga kalinya, keempat kalinya. Lalu engkau, apa yang telah engkau perbuat untuk dirimu? Bagaimana gerangan kondisi solat-solatmu? Orang-orang yang cerdas tidak pernah melewatkan satu solat pun, bahkan solat sunnahnya. Lalu engkau sendiri, apa yang engkau telah perbuat untuk dirimu? Bagaimana gerakan level, bagaimana gerangan level kebaikan dan sedekahmu? Orang-orang yang berakal telah banyak membagikan makanan, berbagi sedekah. Lalu engkau sendiri, apa yang telah engkau perbuat untuk dirimu? Bagaimana gerangan solat tarawihmu? Orang yang giat tiada melewatkan satu rakaat pun, satu malam pun, seolah tidak ada rasa capek, seolah tidak ada rasa letih. Lalu engkau sendiri, apa yang telah engkau perbuat untuk dirimu? Inilah realita kehidupan dunia, wahai kaum muslimin. Segala kesukaran dan segala keletihan akan hilang, sebagaimana kesenangan dan kenikmatan akan hilang. Namun pahala dan dosa akan tetap direkam oleh malaikat-malaikat Allah. Simaklah bagaimana Allah menggambarkan kondisi orang-orang yang bertakwa ketika mereka telah menginjakkan kaki mereka di dalam surga. Jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir wa qalu alhamdulillahi alladhi adhhaba 'anna al-hazan innallaha laghafurun syakur alladhi ahallana daral muqamati min fadlihi la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya, di dalamnya mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan dengan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari kami. Sesungguhnya Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri, yang menempatkan kami dalam tempat yang kekal dari karunia-Nya. Di dalamnya kami tiada merasa lelah dan tiada pula merasa lesu. Kemudian bandingkan dengan kondisi orang-orang yang masuk neraka yang telah dikabarkan oleh Allah, wa hum yastarihuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir fadhuqu fama lidh-dhalimin min nasir. Dan mereka berteriak di dalam surga itu, ya Rabb kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal saleh berlainan dengan apa yang telah kami kerjakan. Dan apakah kami tidak memanjangkan usiamu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang yang mau berfikir? Dan apakah tidak datang kepada kalian pemberi peringatan? Maka rasakanlah azab kami, dan tidak ada orang-orang yang zalim seorang penolong pun bagi mereka. Subhanallah, bukankah kita telah diberikan usia yang cukup untuk berfikir bagi orang yang mau berfikir? Ada yang diberikan 40 Ramadan, ada yang diberikan 50 Ramadan, bahkan ada yang diberikan 60 hingga 70 Ramadan. Ataukah semua hari, malam, bulan dan tahun yang panjang itu belum cukup? Apakah uban di kepala kita setelah berlalu masa muda kita belum cukup sebagai bukti bahwa kehidupan dunia ini hanya permainan, sementara yang kekal adalah apa yang ada di sisi Allah? Nas'alullah as-salamata wal afiyah wa nas'alullah at-tawfiq ila ma yuhibbu wa yarda. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal mu'minun, selama hayat masih dikandung badan, selama di dalam dada masih tertanam tekad, sesungguhnya seorang insan masih lapang kesempatannya. Dan selama bulan Ramadan, bulan terbaik belum lagi habis, masih ada 10 malam terakhirnya, malam-malam yang menyimpan satu malam yang dirindukan oleh setiap orang yang menginginkan kesuksesan di bulan ini, yaitu Lailatul Qadar. Para ummahatul mukminin, ibunda-ibunda kita radhiyallahu taala anhunna telah mengabarkan bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat luar biasa kesungguhan mereka dalam beribadah di malam-malam terakhir Ramadan tersebut. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha bertutur, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi." Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh beribadah di 10 malam terakhir melebihi kesungguhan beliau di malam-malam lainnya. Hadis riwayat Muslim. Sungguh bisa jadi seseorang mendapati karunia di malam-malam terakhir ini apa yang telah dia lewatkan di malam-malam sebelumnya dengan cara bersungguh-sungguh dan berusaha keras. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha kembali bertutur, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu." Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika telah memasuki 10 malam terakhir Ramadan, beliau mengencangkan ikat pinggang, menghidupkan malam dan membangunkan keluarga beliau. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibadallah, saya wasiatkan kepada diri pribadi dan antum semua untuk benar-benar bertakwa pada Allah di sisa bulan Ramadan ini. Mari persiapkan diri, manfaatkan untuk meningkatkan salat, baik kuantitasnya ataupun kualitasnya. Manfaatkan untuk meningkatkan bacaan Al-Quran, manfaatkan untuk meningkatkan doa, zikir, sedekah, berbuat baik, menyambung silaturahim. Sesungguhnya waktu akan cepat berlalu. Usahakan banyak pahala yang tercatat. Sebentar lagi bulan ini akan berlalu, namun jangan sampai pahala pun ikut hilang. Ada sebuah ucapan yang menarik yang dinisbatkan kepada sebagian ulama kita. Innal khayla idza syarafat nihayatal midmar badalat qasara juhdiha litafuza bis sabaq fala takunil khaylu afwan minka. Sesungguhnya kuda pacuan itu jika telah mendekati garis finish, dia akan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memenangkan perlombaan. Maka jangan sampai kuda itu lebih pintar dari engkau wahai manusia. Fa innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal penentu itu adalah bagian akhirnya. Fa innaka idza lam tuhsinil istiqbal la'allaka tuhsinul wada'. Bisa jadi engkau tidak pandai dalam menyambut Ramadan, tapi jangan sampai engkau buruk dalam meninggalkan Ramadan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن صام لك في هذا الشهر المبارك إيمانا واحتسابا فغفرت له ما تقدم من ذنبه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Allah